Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desita Eka Erdinal dari SMK Yadika Soreang dengan nomor peserta PPG 200169942467 dan NIM PPG 2313836. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, jurusan Akuntansi dan Keuangan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja dengan materi persamaan dasar akuntansi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dilihat dulu di bawahnya apakah ada sampah. Ya, silakan. Kata. Oke, udah dibersihkan ya di bawahnya. Coba bajunya juga rapikan dulu. Oke, kalau sudah rapi, silakan Kak M untuk memulai berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa dicukupkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen dulu hari ini siapa yang tidak hadir. Baik. Agnia, Arifia, Sakit, Bu. Andin, Andraini, Anissa, Ayu, Sakit. Bella, Citra, Era, Dias, Dinda, Fuad, Halimah. Baik ya, kita berdoa pada Allah semoga teman-temannya yang sekarang ya tidak hadir karena sakit itu untuk segera dipulihkan kembali, disembuhkan kembali. Amin. Baik, hari ini Ibu akan melakukan dulu ice breaking ya. Ice breakingnya itu adalah kalian akan bertemu dengan semut dan gajah ya. Kalau semut itu biasanya kecil apa besar? Kecil ya, kecil seperti itu. Kalau gajah? Besar. Nah, sekarang kita akan bilangnya kayak gini. Kalau ibu bilang gajah, kalian nyebutnya besar. Besar. Kalau semut kecil. Oke, silakan berdiri. Ya, tadi ibu bilang apa? Kalau semut itu kalau gajah udah fokus ya. Kita coba dulu nih. Fokus dulu. Semut.
Bagaimana konsep dasar akuntansi itu Ibu sudah jelaskan beberapa kali. Nah, sekarang masih ingat apa itu konsep dasar akuntansi? Ada yang masih ingat? Silahkan. Apa Ibu? Silahkan Yulia. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal untuk menyusun aturan, untuk menyusun laporan keuangan. Oke, bagus sekali. Sekarang materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai persamaan dasar Akuntansi. di mana persamaan dasar akuntansi. Sebelum Ibu akan membahas lebih jauh lagi, nih, dalam keseharian persamaan dasar akuntansi menurut kalian itu seperti apa? Silakan. Silakan ya. Apabila aku punya perusahaan, jadi aku tahu cara pelaporan akuntansi itu. Oke, bagus sekali ya. Salah satunya adalah seperti itu. Ketika kita akan melakukan pelaporan, kita tahu gitu ya, mana yang termasuk ke dalam harta, mana juga yang termasuk ke dalam utang, ya. Karena tahu utang dan juga harta. Nah, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan dulu ya. Di sini ada persamaan dasar akuntansi. Ada tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah kita akan bisa menganalisis konsep dasar akuntansi. Ya. Kemudian pencapaian yang akan kita lakukan adalah kita sudah harus mampu untuk menganalisis transaksi ke dalam persamaan dasar Akuntansi. Baik, sebelum Ibu membahas kembali materi yang akan kita pelajari, Ibu akan bertanya dulu, apakah kalian tahu bagaimana cara pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Baik, kalau belum, sebelum kita membahas mengenai pengertian dan lain hal sebagainya, Ibu akan berikan dulu video mengenai persamaan dasar yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi tersebut. Disimak ya. Ini adalah video yang berhubungan dengan bagaimana cara kita belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Silakan disimak. Pusat Pemerintahan Kepala Daerah mengelola anggaran dengan profesional dan transparan. Tujuannya agar tahun anggaran 2017-2018 dan berikutnya bisa kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dalam Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap rupiah yang dialokasikan di dalam APBN dan APBD adalah amanat dari rakyat. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2016 yang setelah 12 tahun baru kembali dapat pemerintah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam akuntansi dan pelaporan, pemerintah pusat mencatat ada 3 hal yang perlu dibenahi oleh setiap daerah. Pertama, penatausahaan barang milik negara yang belum tertib di kementerian dan lembaga. Kedua, penerimaan negara bukan pajak seperti hibah dan piutang baik berupa uang barang dan jasa harus tercatat sesuai ketentuan. Dan ketiga, pengadaan pelaksanaan belanja barang, modal, dan bantuan sosial yang belum sesuai standar yang diberlakukan. Jika dibenahi tidak mustahil, tahun berikutnya pemerintah akan bisa kembali dapat opini WTP. Berdasarkan audit BPK terhadap LKPD 2016 masih terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian kita semua. 1. Penata usahaan barang milik negara pada beberapa kementerian lembaga masih belum tertib. Kedua, penerimaan negara bukan pajak, piutang, hibah langsung berupa uang, barang, jasa yang belum dicatat sesuai dengan ketentuan. Ketiga, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang tidak taat dengan standar yang berlaku. Baik, dari hasil video yang sudah Ibu tampilkan, tentu kalian sudah simak ya apa isi dari video tersebut. Silahkan, ada yang bisa menjelaskan apa itu isi dari video tersebut? Ya, silakan. Jadi misalnya kalau laporan keuangan
atau manajemen kerugian. Baik, oke, boleh? Betul, tidak akurat juga ya. Jadi ketika kita tidak mengetahui cara pencatatan transaksi secara benar, mau tidak mau keuangan kita, pencatatan keuangan kita menjadi kacau, tidak akurat dan hal sebagainya. Baik, di sini kita akan memulai materi dari persamaan dasar akuntansi. Ada pengertian dari persamaan dasar akuntansi, yang mana persamaan dasar akuntansi yaitu adalah suatu pencatatan yang sesuai dan sistematik serta teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Nah, sebetulnya apa itu kekayaannya? Yang termasuk di dalam kekayaan atau kita juga bisa sebut sebagai harta ataupun aset, itu adalah bisa berasal dari pihak lain atau kreditor. Artinya kita bisa meminjam ya ke pihak yang lainnya, atau bisa juga berasal dari pemilik ya, yang dinamakan juga disebut sebagai modal. Nah, di sini yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi itu ada 3: aset, liabilitas, dan ekuitas, atau dalam bahasa Indonesianya kita sering sebut sebagai harta, utang, modal. Oke. Yang termasuk ke dalam aset itu adalah karakteristik umum dari aset, yaitu kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus kas masuk dan penerimaan. Sedangkan yang termasuk ke dalam liabilitas atau yang kita sebut sebagai utang itu adalah muncul saat perusahaan meminjam uang, melakukan pembelian secara kredit, dan juga menangguhkan pembayaran. Dan yang terakhir, yang termasuk ke dalam ekuitas atau yang kita sebut sebagai modal, itu adalah disebabkan oleh tambahan modal pemilik dan pendapatan. Nah, itu termasuk ke dalam 3 persamaan dasar akuntansi. Ya. Ini adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi. Aset atau harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, ini adalah pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, nanti kita belum mempelajari apakah masuk ke dalam debit atau kredit. Kita baru sampai dengan persamaan dasar akuntansinya dulu, ya. Apakah transaksi tersebut masuk ke dalam aset, masuk ke dalam utang, atau masuk ke dalam modal? Dimana aset itu tadi sudah dijelaskan ya. Bisa saja kas, bisa saja perlengkapan, bisa saja peralatan, bisa saja piutang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengaruhnya. Yang pertama, dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Yang kedua sisi persamaan dasar akuntansi itu harus selalu sama. Yang tadi dikatakan oleh Linda itu adalah jelas. Kemudian modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, juga saat berkurang pada saat penarikan oleh pemilik atau yang dikatakan juga sebagai price. Baik. Ada persamaan dasar akuntansi. Bertambahnya aktiva atau yang bertambahnya harta diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Itu apa? Yang kedua, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya liabilitas. Kemudian berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas.
Ibu sudah membagi kelompok, ya. Ibu sudah membagi ke dalam 5 kelompok. Sudah ya? Baik, silakan duduk dengan teman kelompoknya. Silakan. Oke, baik ya. Kita sudah berkelompok. Ibu sekarang akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Di sini itu adalah ibu memberikan transaksi, ya, beberapa transaksi. Kemudian kalian tugasnya adalah menganalisis, ya, transaksi tersebut apakah masuk ke dalam harta, kemudian apakah masuk ke dalam modal ataupun masuk ke dalam utang, ya. Baik, ibu sekarang bagikan lembar kerjanya. Ya, boleh ya, kalian boleh mencari sumber dari internet. Hanya saja sumber tersebut harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan materi yang kalian tidak menggunakan handphone untuk melihat media. Baik, silakan untuk bekerja dan berdiskusi. Ada yang belum bisa mengerti tulisannya? Ya, cukup. Oke, ada yang belum paham dari kata tersebut atau bertanya itu? Pembayaran gaji karyawan. Berarti kalau kita menggaji karyawan, ya, logikanya seperti itu. Ketika kita menggaji karyawan, artinya kita mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, artinya apa yang berkurang? Kas yang akan berkurang. Kemudian apanya yang kembali berkurang? Modal. Nah, itu modal. Berarti kasnya berkurang, modalnya pun berkurang. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pertanyaannya? Masih yang gampang. Masih ada yang belum dimengerti? Tanggal 9 September. Baik, tanggal 9 September sini. Oke, selama bulan pertama operasional ASH memberikan jasa ke pelanggan, menghasilkan 5 juta dan menerimanya secara tunai. Kalau kita berpikir nih, kalian misalkan membuat sebuah jasa, kemudian dibayar oleh si yang membeli jasa kalian, maka kalian akan mendapatkan uang. Kalau uang biasanya dari pendapatan tersebut masuknya kemana? Kas. Ada apa lagi? Ke modal. Siapa yang bertambah? Modal. Ya. Oke, silakan. 2 juta. Gusti, sholat itu. Total 500 tambah 10 juta. 31 juta dikurang. Dikurangi 2.800.000. Kurangi 2 juta. 16 juta beda. Enggak, kan belum ditambah ini, yang ininya. Sok aku tambah. Saya sudah coba ulang. Enggak, 16 juta berapa tadi tuh? 16 juta 700 ya?
Ini udah 16.700 dikurang 5 juta. Oh ini sen. Terus oh ditambah di bawahnya 25, di sini 25. Maksudnya kemana itu? Beban mana? Nyambung ada beri lagi salah. Berarti kamu ini tadi tuh 5.200.000 ditambah 500.000. Berapa? Ditambah 500.000. 2.200.000. 5.200.000 5.200.000. Terus ditambah 500.000. harta segini ditambah terus ibu ditambah. Oh jadi ini gimana aku hapus dulu ya? Ini sok atuh tambah euy. 10.500.000 ditambah 20 dari hiji 200. Bikin set gitu kan. Wah belas, yeay, belas guys. Yang pertama apa? Yang pertama. Baik, sudah semuanya? Beres, Kak? Alhamdulillah. Sok, silakan siapa yang mau presentasi duluan? Oh ini aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Yang transaksi pertama adalah bertambahnya di kas dan bertambahnya di modal. Terus yang nomor kedua berkurangnya di kas dan bertambahnya di peralatan. Nomor ketiga bertambahnya di perlengkapan sama bertambahnya di hutang. Terus yang transaksi keempat kasnya bertambah, modalnya bertambah. Yang kelima modalnya bertambah, kasnya berkurang. Yang transaksi keenam utangnya berkurang, kasnya berkurang. Dan terakhir ketujuh modal berkurang dan kasnya berkurang. Transaksi pertama bertambah di kas, bertambah di modal. Transaksi kedua berkurangnya di kas, bertambah di peralatan. Transaksi ketiga bertambah di perlengkapan, bertambah di utang. Transaksi keempat bertambah di kas, bertambah di modal. Transaksi kelima berkurang di kas, berkurang di modal. Transaksi enam berkurang di kas, berkurang di utang. Transaksi ketujuh berkurang di kas, berkurang di modal. Totalnya ditambah semua harta, ditambah terus kewajiban sama modalnya juga ditambah, totalnya 21.700.000. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangannya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya untuk presentasi. Ya. Baik ya, tadi sudah kalian isi ya lembar kerjanya. Kita samakan dulu lembar kerjanya. Tapi kalian sudah bagus ya semuanya, sudah balance. Berarti kalian sudah paham apa yang kita sudah pelajari. Yang pertama itu adalah pada tanggal 1 September Nona Asila membuka bisnis software house. Bisnis ini menyediakan jasa pembuatan aplikasi berbasis mobile, website, dan desktop serta layanan grafis dan multimedia. Nah, transaksinya yang pertama pada tanggal 1 Asila membuka rekening di bank dengan setoran awal 20 juta untuk membuka usaha Asila Software. Berarti apa yang terjadi? Transaksi apa yang akan terjadi? Kas bertambah, modal bertambah. Kas bertambah dan juga modal bertambah. Yang kedua, membeli peralatan secara tunai seharga 10 juta. Maka yang terjadi adalah Kas berkurang, modal bertambah. Dan yang ketiga, membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.500.000 dan akan membayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Jadi secara kredit itu akan terjadi Utang. Maka Bertambah perlengkapan, utangnya bertambah. Oke, perlengkapan dan juga utang. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sudah
mengerti dan juga kalian mampu memahami bagaimana menganalisis transaksi tersebut ya. Bagaimana kalian menerapkan transaksi itu ke dalam kas, ke dalam utang dan juga ke dalam modal. Kemarin Ibu sudah berikan link daripada Google Form ya. Silakan untuk diisi link tersebut. Kemudian itu menjadi bahan evaluasi kalian apakah betul-betul kalian sudah paham dan mengerti mengenai materi tersebut. Sudah ada linknya? Sudah ya? Baik, kalau begitu silakan dibuka linknya kemudian diisi. Oke, sudah selesai ya? Pengisian evaluasinya sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah belajar bagaimana cara kita mencatat transaksi persamaan dasar akuntansi. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Bu, Silakan Linda. kita dapat menganalisis transaksi dengan benar, terus sama jadi paham pencatatannya. Baik, betul, bagus. Ada lagi? Silakan. Jadi menurut saya persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan antara hasil sama dengan utang dan modal. Oke, tepuk tangan. Ya, kita berikan jempol bagi teman-temannya yang sudah berhasil untuk melakukan pembelajaran hari ini. Bagaimana sekarang? Apakah ada yang bertambah ilmunya? Bagaimana kesannya, senang atau sedih atau bagaimana? Pusing? Seperti ini. Baik ya, minggu depan kita akan mulai memasuki ke dalam konsep perbankan dasar ya, mengenai bagaimana cara kita mengetahui produk-produk perbankan secara umumnya. Baik, kalau misalkan sudah selesai, nanti Ibu minta tolong untuk membereskan kembali bangkunya ya. Sekarang coba KM-nya untuk melakukan doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alhamdulillah